Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau report ulang untuk video bagaimana mendapatkan kontrak kerja sebagai fashion atau BFD. Nah, aku tuh udah buat dan ternyata di pertengahan video aku sekitar 10 menit atau gimana gitu ya di waktu itu musiknya terlalu kencang banget menurut gua. Terima kasih banget yang sudah kasih tahu dan komen dan sudah nonton. Dan informasinya bakal nggak ada gitu loh. Dan aku nggak mau kalau video aku tuh kayak sekedar ya video aja gitu. Aku mau video ini itu bantu kalian biar bisa dapat informasi dan referensi kalian untuk bisa kerja di sini atau magang sosial di sini gitu. Jadi aku berusaha untuk biar suara aku ini kenceng. Maaf soalnya aku nggak punya handset dan aku juga mau pakai headphone yang ini kemarin. Aku nggak tahu apakah headphone ini pelan di sama kalian, jadi aku nggak pakai apa-apa, jadi cuma suaraku gini doang. Gue berharap banget suara gue ini kenceng dan bisa kalian dengar informasinya dengan jelas. Kalau kalian dengar video aku ini, please pakai volume yang gede karena gue nggak punya handset, jadi gue nggak bisa kayak ngomong kayak gini-gini. Ini udah gue coba, ternyata handset gue rusak cuy. Nggak tahu lagi gue gimana caranya. Oke, gue bakal kasih tahu dari awal sampai akhir. Semoga informasinya bisa membantu kalian mencari atau mendapatkan referensi sehingga kalian bisa tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa dapat kontrak FS atau BFD ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen, and share to teman-teman kalian. Kalau teman kalian juga lagi cari lowongan atau gimana atau tentang apa gitu tentang FS atau BFD, jadi mereka bisa bantu. Tujuan aku video ini biar kalian itu bisa terbantu dengan informasi-informasi yang aku punya sebagai pengalaman hidup aku, sebagai pengalaman aku sudah melakukannya atau sudah mencarinya, dan ya seperti itulah. Jadi aku kasih kalian tipsnya dan apa yang aku lakukan gitu. Oke, thank you for watching. Jadi aku itu caranya aku bisa dapat kontrak selama 2 bulan doang. Aku itu bakal ngasih tau kalian gimana caranya. So please, gue lagi membuat video dengan menatap kamera. Gue gak pernah kayak gini sih. Gue kan kecil banget, jadi gue gak fokus. Jadi gue bakal usahain ini yang first action gue. Jadi gue bakal kasih tahu secara detail dengan bagaimana aku buatnya sehingga aku bisa dapat selama 2 bulan. Tapi ini tergantung pengalaman orang ya masing-masing. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, dan kebutuhan orang juga, dan gimana action kamu dan gimana motivation kamu untuk bisa dapat kontrak ini juga dan kerja di sini juga. Jadi awalnya itu aku kirim BWM itu sama soal magang itu tuh bulan Juni. Aku ingat banget tuh bulan Juni karena bulan Mei itu aku tuh masih problem sama bahasa aku yang masih kurang banget, karena selama 5 bulan aku dari Januari sampai Juni gue tuh full English sama kayak aku, jadi gue nggak pakai Dutch, jadi gue tuh masalah banget. Dan di bulan Juni itu aku pindah keluarga, guys family, jadi aku di situ baru sedikit gue baru ngomong pakai Dutch. Oke. Terus aku tuh di bulan Juni itu ingat banget, Juni awal bulan kayak tanggal 8 kayak gitu, aku baru kirim BWM gitu. Kirim BWM itu pun karena motivasi sama GF gue malah mikir tau nggak, aku tuh pinginnya tuh kerja tuh awal tahun 2021, karena visa aku itu berakhirnya tuh dari GF yang pertama itu bulan 1 tahun 2021 ya. Even kan masih lama banget ya kan, gue bisa belajar gitu, bahasa gue bisa improve gitu. Ternyata di lain halnya lagi GF kedua gue yang ya gitu baik sih, tapi ada saja yang bikin gue kayak ngerasa not feel gitu how gitu. Jadi di bulan Juni itu gue udah kirim, tapi nggak terlalu motivation banget karena gue mikir kalau bahasa gue aja gini gimana, gue masih parno ya, jelas lah kan bahasa kita gitu. Gue masih A1 cuy, A1. Jadi jangan bilang kalau lo palingan punya sertifikat B1, enggak, gue tuh A1 sekarang masih bahasa A1. Kayak kalau bahasa yang gue dari Indonesia itulah yang kemana outer itu, bayangkan ya, gue gak bisa terbayangkan sih. Ini kuasa Tuhan juga dan berkat Tuhan juga. Dan gue itu awal Juni gue kirim ya gak terlalu kencang banget. Terus gue punya problem juga sama GF gue yang gak terlalu disiplin banget, dan menurut gue itu agak ngebatin banget. Jadi gue gencar itu akhir Juni aku gencar kirim BWM terus-terusan itu sampai 200 bahkan lebih menurut aku BWM yang aku kirim by online. Jadi aku kirim terus-terusan sampai seluruh kota, kayaknya sampai seluruh kota Deutschland kayak aku kirim banget gitu di Stregat atau Celeste gitu. Dan mereka itu bahkan aku sampai lagi down banget karena mereka mintanya B1, minimal B1. Ya gue tahu itu maksudnya biar kita tuh nggak
miskomunikasi sama keluarga kita, terus kita bisa komunikasi sama pasiennya juga, ya kan. Tapi mau gimana, gue di dalam keadaan lagi corona, terus gue kursus online, yang mana kursus online-nya pun gak worth it banget gitu, guru pembimbingnya tutornya nggak worth it banget menurut aku ya, walaupun di dalam IKF gue tuh kursus gue tuh mahal gitu loh, tapi nggak worth it gitu loh, sama aja kayak gue belajar sendiri lebih worth it coba. Terus udah itu gue gencar di bulan Juni gitu, Juni akhir sampai Juli juga gitu, Juli sampai Juli lah, sampai gue mikir, gue doa atau nggak sampai gue doa kalau di percayaan gue itu 2 saat teduh gitu, di 2 saat itu 2 tengah malam gitu, kalau di Muslim kayak sembahyang gitu ya, tahajud gitu ya kan. Kalau aku salah maaf ya. Jadi di situ aku udah kayak frustasi banget gitu loh, karena keadaan gue yang sebagai oper nggak memungkinkan gue harus lebih lama di sini, karena ada ya kayak gitu lah, lo tau sendiri kan kalau kita tinggal sama orang kayak gitu. Nah terus gue kirim gabung sampai beratus banget, sampai orang mikir kalau gue tuh tenang aja karena kondisi buka dan segala paku itu covernya santai gitu loh. Orang mikir gue santai gak ngirim apa-apa, tapi pada hasilnya gue tuh kirim tengah malam sampai banyak-banyak, sampai minta rekomendasi sama teman-teman aku yang udah kerja di website itu, bahkan kirimin gini, aku ubah lagi motivation scribe aku, CV aku, apa yang salah, babung aku, apa yang salah, sampai aku kirim sama teman aku yang bahasanya udah bagus banget, jadi dia bisa koreksi gitu loh. Setelah itu aku kirim. Nah, gue bakal ngasih tahu bagaimana caranya mendaftar, kapan waktu mendaftar, di mana kita bisa kirim, apa yang dilakukan saat mendaftar. Oke, itu sekian pengalaman aku. Jadi aku bakal fokus untuk bagian informasinya yang kalian butuhin. Dan pertama, bagaimana cara mendaftarnya? Kalian harus punya CV, kalian harus punya surat teman kerja, kalian harus punya motivation scribe. Jadi bukan oper aja yang harus punya, kalian harus tahu apa alasan kalian mau kerja bagian ini gitu. Karena kan jauh-jauh dari negara kalian sendiri, kayak Indonesia ke Jerman itu jauh banget gitu, kayak perjalanan gue itu 10 jam naik pesawat. Jadi mereka harus tahu gitu apa yang bikin mereka tertarik sama kalian dan mereka mau memberikan kontrak itu sama kalian gitu. Jadi kalian harus bisa meyakinkan mereka, itu penting banget dan itu yang khusus banget menurut aku. Dan cara mendaftarnya ya seperti yang bilang, harus ada CV. Kemarin aku buatnya tuh pakai email. Syukurnya tuh kalau kita di Indonesia kita harus pakai pos kan. Sebenarnya di sini juga bisa gitu juga. Ya kalau kalian mau khususnya langsung ke kirim melalui pos sama stylenya gitu loh, atau triggernya gitu. Cuma kan kalau ada yang lebih gampang dan lebih hemat nggak ngeluar duit, ya email aja gitu, bisa gitu. Nah cara mendaftar kalian harus punya yang aku bilang tadi. Terus punya foto. Aku kemarin itu yang email itu, yang aku buat kata-katanya dulu kan. Halo, nama saya Yusni, saya sekarang ini, kalau kalian dari Indonesia bilang dari Indonesia, kayak aku contohnya, ini contoh aku ya. Aku Yusni, aku tinggal di sini bersama keluarga angkat aku. Aku sudah melakukan au pair selama segini tahun ini dan sampai sekarang gitu. Dan saya mempunyai motivasi untuk menolong orang lain, dan aku ingin banget untuk mendapatkan pengalaman sebagai magang sosial di tempat Anda. Jika Anda memberikan saya kesempatan, tolong berikan saya informasi lanjut dan balasan dari Anda. Terus aku kirim belum aku kirim motivation scribe aku kirim web surat aku kirim apa dia surat rekomendasi dari GF aku. Ya itu gak worth it banget aku karena dia nulisnya terlalu singkat, aku mana sih gak worth it, dan aku malah ngepisahin, gak ngirim lagi. Awalnya aku kirim, tapi karena aku baca dan itu gak worth it banget, dan aku gak kirim lagi karena menurut aku itu gak full gitu loh dia kirimnya, dia nulisnya kayak gitu, kayak salah-salah gitu. Terus udah aku gak kirim lagi, aku buat aja biar sama CV aku sama surat lamaran aku sama ya, CV bego banget, motivation scribe aku maksudnya. Aku kirim itu 3 itu aja. Terus aku kirim kayak cover kayak gitu, kayak surat lamaran kerja kan kayak ada kayak cover foto gitu, harus ada fotonya. Please buat foto ya di bio kalian, di CV kalian gitu. Itu penting banget, kalian harus buat foto. Ya fotonya ya jangan bergaya lah, yang biasa aja gitu, please tuh. Oke, udah tuh. Kapan waktu daftarnya? Kalau kalian pinginnya cepet, kalau fashion itu mulainya tuh September, bisa kapan aja sih menurut aku. Kalau ada kawanku yang dia mulai bulan 1 ada, bulan 2 juga ada gitu, tergantung si style dan si company itu
butuhnya kapan gitu loh. Kalau ada yang keluar gitu mendadak, ada yang mau kuliah atau mau ada yang video mendadak, mereka bakal keluar sesuka mereka gitu. Karena di sini tuh ya kita kan harus sosial, nggak harus kan kayak benar-benar lo harus selesai 1 tahun gitu, enggak. Lo harus selesai sesuai kontrak, enggak gitu. Jadi kalau kalian mau keluar ya keluar bisa gitu, tapi harus sebulan sebelum konfirmasi kalian mau keluar gitu. Jadi kayak si company ini bakal bisa cari pengganti kamu gitu loh. Terus itu daftarnya tuh bulan kapan tuh bisa ya, mau bulan Januari bisa, kalau kalian tuh mau pergi itu bulan Juni misalnya, ya bulan 1 kalian harus udah kirim dong kayak gitu loh, lebih bagus gitu. Jadi kayak 6 bulan atau 5 bulan sebelum kalian kerja itu kalian sudah kirim lamaran dan kalian sudah interview. Bahkan untuk visa aja tuh susah gitu loh untuk dapat visa di sini, walaupun di sini gitu loh, apalagi corona. Jadi even kalau kalian mikir itu visa tuh di sini tuh gampang, enggak, itu sama susahnya kayak di kota kita, di negara kita gitu. Gimana cara dapatnya juga susah banget, konfirmasi dari embas ABA gitu susah banget. Terus di mana kita bisa kirim? Aku bakal kasih link sesuai seperti yang aku buat video kemarin. Kan aku kasih kalian linknya kan. Jadi aku bakal cari lagi. Aku udah cari di email aku tapi udah kehapus, maaf banget. Jadi apa yang menurut gue itu yang pernah gue simpan di Google Map gue bakal kirim sama kalian. Aku bakal tulis di linknya di bawah ini, di description box. Jadi aku bakal kasih tahu kalian referensi yang bisa kalian cari di situ dan bisa kirim di situ. Dan apa yang dilakukan saat mencarinya? Ya, kalian harus tetap berdoa, berusaha improve bahasa kalian sedemikian bagus yang kalian bisa. Dan percaya aja kalau kalian punya motivasi untuk kerja dan mau mendapatkan kontrak, pasti bisa. Yakinkan sama diri kalian. Intinya tuh percaya pada Tuhan, percaya pada dirimu sendiri, dan punya motivasi yang tinggi. Dan ingat, kita dapat apa sih di episode ini? Kerja magang ini. Nah, secara pengalaman gue sekarang, gue mulainya episode itu yang gue bilang di awal videoku yang kemarin, yang mau gue delete dan gue upload yang baru ini. Gue dapat akomodasi aku tempat tinggal ini yang sekarang gue video ini akomodasi aku 1 orang 1 kamar. Nah gitu, syukurnya itu gitu. Tapi kan ada orang yang kayak teman aku di Munchen, dia tuh 1 kamar bisa ada 2 orang kayak gitu. Tapi syukurnya gue dapat 1 kamar karena gue orangnya nggak bisa tidur bareng berdua karena susah kan, apalagi sifat manusia itu berbeda-beda, kadang malas, kadang apa, kita harus menjaga kebersihan gitu ya kan. Jadi ya lebih baik 1 orang aja, kita aja buru-buru kita beli sendiri gitu, jangan dibagi sama orang lain. Terus aku dapat uang saku itu sekitar 450 ya, 450 belum makan. Tapi gue di sini dapat wifi internet teman gue dari teman gue juga ya, dia juga Stuttgart juga tapi di Stuttgart zona 1, gue zona 3. Di Stuttgart ini ada zona-zonanya sampai zona 8. Jadi di zona 1 itu dia dapat tempat tinggal juga. Dia tuh kayak yang gue bilang, dia tuh 1 ruangan ada 3 kamar gitu. Di situ udah ada toiletnya, udah ada bednya sama dapurnya gitu. Tapi tetap 1 kamar 1 orang gitu. Cuman 1 ruangan itu 3 orang gitu. Tetap aja kan kita harus punya jadwal kebersihan gitu loh. Dan itu juga mereka harus bayar wifi sendiri, mereka harus buat wifi sendiri di kamar mereka kayak gitu. Dan syukurnya gue nggak perlu gitu, lumayan coy, internet sini mahal pakai data. Bahkan kalau untuk di HP doang kayak gitu, kayak jalan kayak kita di dunia Excel, Sepati dan lain-lain, itu mahal coba 15 euro. Kalau lo hemat bisa sebulan, itu 15 euro itu bisa untuk sebulan gitu. Kalau kamu suka ghosting di sosial media ya bakal nggak sampai sebulan lah ya kan. Jadi aku dapat itu wifi gratis di sini. Cuman yang nggak aku dapat itu makan doang. Tapi teman aku yang di Stuttgart itu dia kerja bagian management Bandung, dia dapat makan siang gitu, dapat fusul juga. Ya kapan jadwal dia, contohnya dia tuh jadwal dari pagi sampai siang gitu. Berarti dia bisa dapat fusul sama sarapan siang gitu. Dan aku juga dapat kursus bahasa Jerman 1 level. Contohnya gue bakal mungkin A21. Nah itu A21 bakal dibayar sama Stanley gue yang sini gitu. Ada beberapa teman gue yang nggak dapat kursus, mereka cuma dapat gaji doang. Kalau salah itu di Munchen, itu bagian management ya, ada juga di sini juga, di situ kan juga ada kok. Kemarin aku diwawancarai pas gue mau milih yang ini atau yang management gitu. Jadi mereka tuh nggak ngasih kita kursus bahasa 1 level, lumayan loh. Kalau ya walaupun 200 euro nggak kemana ya kan, lumayan daripada uang keluar sendiri gitu. Dan apalagi ya, kamar, wifi,
terus kursus gitu. Jadi setiap stylist, setiap traveler itu berbeda-beda fasilitas yang kita dapat. Contohnya kalau IB Hamburg, kalau itu lumayan cepat. Aku saranin kalian kalau mau cepat dengan sudah di Jerman atau kalian masih ada di Indonesia juga nggak salah, itu cepat dapat staynya. Tapi kalian harus cari kamar kalian dari tempat tinggal kalian sendiri, dan mereka ngasih uang itu cuma sekitar 250 nggak salah ya, 250 atau 250. Tapi masalahnya kan di Jerman sendiri kan walaupun kota kecil kayak di sini aja mahal gitu loh gitu. Jadi ya lebih baik yang ada tempat tinggal menurut gua. Aku rekomendasinya tuh yang kalian ada tempat tinggal. Terus apa lagi ya gua mau kasih tahu kalian lah ruangan gua. Menurut gua ruangan gua ini worth it, luas gitu loh. Untuk satu orang itu luas menurut gua di sini. Karena waktu teman gue aja yang kemarin itu satu ruangan juga bisa berdua. Kalau gue sih bisa karena gue dapat wastafel juga gitu, itu cuci buka gitu-gituan gitu. Terus ada dapur yang gede, terus gitu ada tempat juga, ada toiletnya juga gitu, yang gede juga. Menurut gue worth it gitu. Kalau kalian juga mau daftar di tempat saya aku, nanti aku kasih link. Oke. Apa lagi ya? Kayaknya udah deh. Terus bahasa nggak itu di style-nya beda-beda. Oke. Mereka bakal butuh banget atau mereka nggak terlalu butuh. Jadi kalau bahasa kan masih A2 bagus, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kalau bahasa kan kayak aku masih S1 ya nggak apa-apa, nggak masalah. Asal kalian bisa meyakinkan mereka di wawancara. Gitu. Kalau kalian tuh benar-benar kayak gue punya hati untuk nolong orang nih gitu. Gimana sih gitu? Lo harus meyakinkan mereka kalau kalian itu benar-benar punya hati dan punya niat yang kuat untuk bekerja sebagai manusia sosial untuk bantu orang-orang tua gitu di panti jompo ini. Dan itu berhasil. Dan tetap berdoa, Tuhan, andalkan Tuhan lah, jangan andalkan diri sendiri, dan tetap berusaha serahkan sama Tuhan. Aku gitu aja, karena di problem aku sendiri, di posisi aku sekarang yang kemarin itu di bulan Juni, September itu kayak down banget, dimana gue benar-benar mau move dari rumah siapa itu, dan gue mau punya target. Gue punya target itu sebelum Oktober atau sudah Oktober gue sudah kerja di style aku, dan hey, gue udah kerja di style aku di bulan Oktober juga. Lihat ke hebatnya doa itu besar loh, sumpah. Lo harus percaya sama kalian, kepercayaan Tuhan, kepercayaan kalian sama aku. Oke, itu aja. Semoga ini informasi kalian bisa membantu kalian dan memotivasi kalian. Oke, aku berharap ini video keluar aku udah keras, dan ini video lama aku, dan aku rasa ini udah banyak banget menitnya, 7 menit kayak sampai 15 menit kayak uploadnya. Oke, terima kasih untuk nonton. Semoga kalian suka dan informasinya bisa membantu kalian. Dan kalau kalian punya saran atau kak aku buat video untuk ini dong, nah nanti aku bakal kasih tau kalian. Nah aku kan baru harus video gila kan, gue baru mulai episode Oktober coy, dan gue udah pusing mikirin Ausbildung. Gue harus daftar Ausbildung sebelum Januari, dan gue punya target sih bulan tahun ini gue harus lulus B1, dan tahun depan gue bisa kursus B2. Karena itu menurut gue penting banget untuk motivasi diri gue untuk bisa dapat Ausbildung. Gue punya rencana kalau atau Vegem sama atau Francis. Tapi itu sama aja sih, sekarang udah gitu disatuin. Kalau saya perawat di rumah sakit atau perawat di panti jompo udah disatuin, gak ada beda. Jadi kalau kalian sudah lulus, kalian mau pilih di perawat di mana terserah, jadi gak ada beda-beda lagi. Kita tetap aja B2. Oke, terima kasih untuk nonton, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau aku nanti udah mulai Ausbildung, udah mulai cari informasi, aku udah mulai sih, jadi aku bakal kasih tau kalian ya. Tunggu aku berhasil baru aku kasih tau kalian, karena kalau berhasil kan ada tipsnya gitu loh, jadi kalian bisa tahu. Kalau nggak berhasil gimana aku bisa kasih tau kalian, ya kan? Oke, thank you for watching, and don't forget to like, share, and comment. Ya kalau ada juga, yang penting ini membantu kalian. Dan see you the next video. Bye bye.